Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini kami mengundang Bapak Bisri Yusnadi. Beliau adalah Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk nih. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Bisri ya, manggilnya ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitas di kantor mungkin. Tapi sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami begitu, Pak. Kita akan ngobrol soal BPJS Ketenagakerjaan, G. Ya, betul. Nah, mungkin sebelumnya boleh dijelaskan Pak soal BPJS Ketenagakerjaan ini apa sih kayak gitu, Pak? Monggo. BPJS Ketenagakerjaan Ya. itu adalah merupakan badan publik ya, milik negara. Kita bertanggung jawab sama Bapak Presiden. Dulunya tuh punya nama Astek, terus Jamsostek, terus berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan pelindungan kepada seluruh masyarakat pekerja se-Indonesia. Se-Indonesia ini. Termasuk Nganjuk begitu ya Pak? Wah, jelas. Di mana perlindungannya itu ada satu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang baru lahir ini juga ada jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Gitu. Jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk boleh dijelaskan untuk siapa yang berhak menerima itu? Nanti begitu? Yang berhak itu apabila ada pekerja yang berakhir sebelum kontrak selesai. Termasuk juga bisa jadi kemungkinan, mudah-mudahan juga nggak terjadi, termasuk ada beberapa badan usaha atau lembaga swasta yang merasa atau dengan keputusan hukum ketenagakerjaan dengan dinas tenaga kerja ataupun pengawas benar-benar dinyatakan badan usaha atau perusahaan itu pilot atau ya bahasanya begitulah, bangkrut atau pilot. Mudah-mudahan nggak terjadi di Nganjuk. Oke. Itu untuk yang jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan tadi ya, Pak ya. Nah, cuma kalau syaratnya yang lain tadi Pak, syaratnya untuk memperoleh jaminan kehilangan pekerjaan itu setiap badan usaha selain ikut program kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, juga harus terdaftar di jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi 5. Oke. 5 jenis istilahnya apa? 5 jenis manfaat atau gini, apa itu? Dibentuknya BPJS itu sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya, dan Undang-Undang 24 tahun 2011. Yang pertama tadi masalah badan sistem jaminan sosial nasional, terus dibentuklah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jadi ada 2 BPJS ya. Setelah ada sistem jaminan sosial nasional SJSN, itu lahirlah BPJS ya dengan Undang-Undang 24 nomor 2011. Nah, di situ BPJS itu terdapat 2. BPJS Kesehatan yang khusus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masyarakat dan penduduk seluruh Indonesia. Cuma dia bergerak hanya khusus di bidang kesehatan aja. Yang namanya BPJS Kesehatan yang itu termasuk juga peralihan dari yang dulunya Askes. Nah, sementara kalau BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan 4 jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun, dan disempurnakan lagi tadi JKP. Gitu. Yang kehilangan pekerjaan itu. Cuma untuk JKP ini memang memerlukan persyaratan khusus, dan ini masing-masing dari 5 itu ada persyaratan-persyaratan yang berbeda. Iya, yang agak khusus itu JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan itu memerlukan waktu yang cukup. Prosesnya agak lama mungkin ya. Iya, betul. Karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kalau yang 4 ini Pak? Yang 4, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja itu artinya
apabila si Fulan sebagai pekerja, itu pada saat start dari rumah, berangkat kerja, nyampe di satu tempat di tengah-tengah perjalanan begitu, dan atau pulang lagi dengan melalui jalan yang wajar dilalui. Nah, itu apabila terjadi musibah kecelakaan, itu namanya kecelakaan kerja. Ya, jadi saat rumah berangkat, nyampe ke perusahaan atau badan usaha dan pulang lagi. Atau mungkin bisa jadi dinas luar. Nah, kalau terjadi risiko diutus oleh kantornya ya, begitu betul, ya, ke luar kota misalnya, ya sesuai dengan tugasnya. Dan itu kalau terjadi kecelakaan itu namanya kecelakaan hubungan kerja. Dan manfaat-manfaatnya memang kita nggak minta ya. Nah, manfaatnya itu banyak banget. Nanti kalau persifulan terjadi kayak gitu, satu, ada manfaat yang istilahnya penggantian transportasi. Ada manfaat yang namanya santunan tidak mampu bekerja. Terus ada biaya pengobatan perawatan, dan akibat kecelakaan kerja ini tidak ada batas. Oh, tidak ada batas. Ini no limit ya. Selama itu memang sesuai dengan indikasi medis. Ya. Separah apapun misalnya, Pak ya. Ya tentu inilah, kita kan nggak pernah berharap ya, Pak ya. Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja. Makanya kenapa itu diwajibkan. Ya, coba kalau sama Mas Fulan kecelakaan kerja pada suatu perusahaan, saat berangkat atau saat pulang terjadi kecelakaan, ya. Terus dokter pada rumah sakit tertentu memvonis, wah si Fulan ini pembiayaannya puluhan ribu, ya. Terus puluhan juta, ratusan juta, 1 M lah. Kalau sampai mengangkat 1 M, bahkan 2M, 3M, siapa yang tanggung jawab? Tentunya perusahaan nggak mungkin. Karena kalau terjadi risiko kecelakaan kerja itu merupakan sesuai aturan itu tanggung jawab pemberi kerja. Gimana kalau seumpama sudah biaya pengobatan perawatan taruhlah sampai angkat tulisan M gitu ya, M rupiah, ya, terus meninggal. Ya, jadi negara hadir selain memberikan biaya pengobatan perawatan yang tidak ada batas. Nah, kok si Fulan meninggal? Meninggal itu pun nanti negara juga akan memberikan manfaat sebesar 48 kali upah. Misalnya upahnya katakanlah 1 juta begitu ya? Ya. Berarti 48 juta. Ditambah 12 juta. Itu berkala. Kalau dulu dibayarkan secara per bulan, tapi sekarang bayarkan langsung. Dan masih ada lagi manfaat, yaitu beasiswa bagi anaknya, anak si Fulan. Ini sebagai contoh, nah, anak si Fulan ini kembar ya, A dan B, ya, lahirnya 17 Agustus tahun sekian. Ya. Nah, si A dan B ini mulai masuk TK sampai dengan SD, itu kan 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu per tahunnya dapat 1.500.000. Kalau 2 anak berarti 3 juta. 3 juta. Dikalikan 8 tahun. Yang pertama. Yang kedua, kita melangkah ke SMP. SMP itu 2 juta. 3 tahun. Kalau 2 anak berarti 4 juta. 4 juta. Selama pendidikan 3 tahun. 3 tahun. Terus masuk SMA 3 juta per tahun. Untuk 1 orang. Kalau 2 anak 6 juta. Masa pendidikan maksimal 3 tahun. 3 tahun. Yang terakhir adalah sarjana. Per anak 12 juta. Kalau 2 anak 24 juta. Sampai pendidikan masa 4 tahun. Maksimal dikami 5 tahun. 5 tahun. Total mulai dari TK sampai dengan sarjana insya Allah kalau kita jumlah 174. Siapa yang meminta kejadian kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada toh? Nggak ada. Ya, ini manfaatnya kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang contohnya si Fulan nggak ikut. Ya, karena mungkin bisa jadi perusahaan belum mampu. Bahasanya gitulah contoh. Nah, terus kayak gitu nanti gimana? Kami bertujuan juga termasuk mencerdaskan bangsa, ya. Kan ya, jaminan pendidikan, betul, gitu. Iya, mengentaskan bibit-bibit kemiskinan baru. Sang pekerja
ya Nahdlatul Mutalik telah tiada. Ya. Almarhum tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, biaya hidup selanjutnya itu siapa yang nanggung? Iya, anak-anaknya apa mungkin bagaimana? Bapak pejabat tertentu X? Nggak mungkin. Iya. Nah, disinilah manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dengan undang ini merupakan kewajiban setiap badan usaha yang telah memberikan SIUP. Nah, ini belum lagi ada yang manfaat kecelakaan kerja sampai cacat total tetap. Itu juga dapat manfaatnya, si fulan mendapatkan 56 kali upah. Kalau tadi 48. Oh iya, maaf. Tadi yang untuk sampai meninggal dunia itu ada lagi biaya kubur, maaf 10 juta. Oh, khusus ya. Kalau sampai meninggal. Nah, kalau ini cacat total tetap, itu biaya pengobatannya tadi kan disebutkan juga. Ya, terus dinyatakan cacat total tetap oleh dokter yang memvonis. Berarti haknya akan dapat 56 kali upah. Ditambah 12 juta. Dan beasiswanya juga muncul untuk anaknya. Sama dengan skema yang tadi ya, Pak ya. Untuk cacat total tetap ini kaitannya juga nanti ada program pensiun. Kalau si fulan kalau perusahaannya ikut program pensiun, kan ya cacat total tetap dapat pensiun. Artinya si fulan nanti akan dapat setidak-tidaknya untuk tahun ini manfaat pensiun itu 363.600 kurang lebihnya segitu selamanya. Kalau si fulan meninggal berarti turun ke janda atau dudanya, keluarganya, itu ya, ahli waris. Iya, terus kalau dia meninggal atau meninggal lagi ke anak satu sampai anak 23 tahun sudah menikah, bla bla bla, sampai anak kedua. Oke. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Ini untuk yang tadi ya hubungan kecelakaan kerja, ya. Kecelakaan belum kerja. lagi kami juga belum lagi kami juga memberikan pelayanan di rumah atau home care ya. Nah, ini ada batas tertentu kalau nggak salah dalam 1 tahun sekian juta, 20 juta kurang lebihnya ya. Dan ada alat bantu kalau memang medis memerlukan harus pakai alat bantu. Nanti kami juga akan mengganti. Ada fasilitas juga. Iya. Cuma kita mengacu ke kalau sampai saat ini yang kami pahami masih mengadop standar Rumah Sakit Dr. Suharto Surakarta harganya. Jadi itulah manfaat ikut program BPJS Ketenagakerjaan pada program jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Luar biasa. Meski nggak ada yang minta itu, nggak ada yang minta. Kenyataannya yang diklaim ke kami juga ada. Banyak Pak? Ya nggak banyak itu ada lah. Ya. Dan Pak tadi kalau yang program jaminan kecelakaan kerja. Terus kalau yang lain tadi yang 3 jaminan kematian. Jaminan hari tua. Jaminan kematian itu istilahnya kematian di kami di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2, yaitu kematian biasa dan kematian tadi yang saya sampaikan, kematian akibat kecelakaan kerja. Dan manfaat atau santunannya ini kalau meninggal kecelakaan kerja kan jauh lebih banyak ya, dan dapat beasiswa. Nah, kalau meninggal biasa contohnya sakit. Ya, mungkin ada pokoknya meninggal lah, ujung-ujungnya meninggal. Ya, mungkin yang jelas tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Meninggal biasa itu namanya. Di kami negara memberikan manfaat 42 juta. Tanpa melihat kapan dia jadi peserta. Contoh baru sehari misalnya. Iya. Ini bukan berharap tuh. Betul. Tanggal 1 ya, 1 Oktober daftar sehat atau perusahaan mendaftarkan. Ya, resmi daftar. Dan kami cetak kartu kita berikan. Tiba-tiba ya nggak tahu infonya semalam kemudian sakit, besoknya si fulan meninggal. Nah, itu negara hadir memberikan 42 juta. Negara hadir itu artinya tuh negara memang memberikan hak kepada si fulan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Iya, itu 42 juta ya. Tujuannya apa? 42 juta itu salah satunya ya mungkin bisa jadi si fulan punya hutang. Kan gitu ya. Mungkin untuk ahli waris modal usaha. Ini yang lebih penting ya. Oh iya, modal usaha sehingga untuk keberlanjutan betul untuk keberlanjutan hidup
Betul. Ya, bukan untuk menikah lagi. Enggak, ya. Tapi mungkin ada yang berpikir begitu, Pak. Ya, mungkin ada. Ya itulah kita nggak tahu. Yang penting tujuan kami, ayo ikut program BPJS Ketenagakerjaan itu adalah manfaatnya yang memang negara memang wajibkan ya pada suatu perusahaan atau badan usaha tertentu. Pokoknya harus wajib itu. Itu yang kalau jaminan kematian ini, kalau si fulan meninggalnya lebih dari 3 tahun kepesertaan, baru beasiswa muncul. Oh, ada juga beasiswanya. Iya, untuk tapi ahli waris kepesertaannya sudah berjalan 3 tahun. Ya, itu. Kalau skemanya sama dengan yang tadi kecelakaan kerja gitu. Kalau belum 3 tahun belum muncul beasiswa. Okay. Pak, ini tadi soal jaminan untuk yang meninggal ya. Terus yang selanjutnya program hari tua. Hari tua. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu merupakan tabungan biasa. Beda dengan bank ya. Maaf untuk perbankan. Di kami tabungan hari tua itu jaminan hari tua. Itu ya kalau dulu seingat kami itu memang tujuan kami sih kalau bisa itu ya diambil benar-benar di usia tua. Kan ya. Ada batas boleh mengambil usianya minimal berapa gitu, Pak? Ya, ada. Kalau sekarang siapapun bekerja ya, berapa waktu pun, berapa bulan pun, berapa tahun pun, yang penting si fulan sudah keluar dari badan usaha atau resign, taruhlah bulan ini Oktober ya, keluar 1 Oktober sudah dilaporkan keluar sama badan usaha ya, nanti bisa diambil di bulan Novembernya. Ya, cuma yang dulu sempat ada wacana 56 tahun itu ya. Memang ya idealnya sih kalau menurut saya pribadi sih, mohon maaf ini ya 56 tahun itu sudah hari tua. Kalaupun saat ini baru masuk di usia 25, 1 tahun lagi 2026 ya, terus keluar cuma masa kerja 1 tahun diambil ya jaminan hari muda. Tapi ya kita memang tidak bisa memungkiri kebutuhan seseorang itu lain-lain ya. Gitu. Maunya ya sudah tidak hari bekerja. Ini butuh dana untuk kebutuhan ekonomi ya semonggo semuanya itu kita berkiblatnya kepada siapa ya, kepada aturan oleh pemerintah aja. Mau diberlakukan gini, ya semonggo lah. Kalau kami di daerah ini hanya tunduk dan patuh, hanya sebatas melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada. Gitu. Untuk jaminan hari tua ini beban iurannya tuh memang ditanggung 2. Ya itu besarnya iuran 5,7%, ya 3,7% dari upah minimal UMK, 3,7% itu beban badan usaha, yang 2% beban karyawan personal. Oh ya, untuk jaminan kecelakaan kerja tadi tarifnya itu bervariasi, ya tergantung perusahaan atau badan usaha itu di mana tingkat risikonya, sedang, nggak ada, ringan, sedang, agak tinggi, sangat tinggi. Nah itu lain-lain. Itu ada ketentuannya sendiri ya. Kalau untuk bidang perkantoran, ya bidang keagamaan itu kan nggak ada risiko kecil. Berarti hanya 0,24% dikalikan upah. Itu adalah beban pemberi kerja. Terus tadi jaminan kematian itu 0,30%. Itu juga beban pemberi kerja. Nah, kalau yang hari tua 5,7% ya, yang 3,7% beban pemberi kerja, yang 2% ini beban personil. Nah, ini kapan lagi kalau kita nggak akan nabung? Karena kita itu harusnya ya menurut saya sih ada proteksi, investasi dan tabungan. Iya. Ya untuk masa depan. Iya betul. Di kantor kami banyak. Nah pengambilan klaim JHT ini pun ada 3 sistem pengambilan sekarang dengan era digitalisasi ini ya. Satu ada yang datang ke kantor, yang namanya onsite. Ya, ada yang sistem online, dia ya berbaring aja di tempat tidur, nanti online semua. Ada aplikasinya ya? Berkasnya nanti difoto. Oke. Yang ketiga pakai GMO, jam sostek mobil. Nah ini yang sekiranya seluruh peserta kami
Bagi peserta kami yang telah terdaftar, pastikan JIMO itu sebagai genggam yang harus dipunyai. Jadi di situ bisa terlihat apa sih manfaat BPJS Ketenagakerjaan, programnya apa. Di situ sudah ada penjelasan semua ya Pak ya. Untuk pengambilan saldo melalui JIMO ini sampai saat ini di kami masih maksimal 10 juta atau 10 juta, kurang dari 10 juta itu bisa pengambilan lewat JIMO. Nah itu kalau pakai aplikasi ini, insya Allah nanti tentu kami tetap memerlukan perbaikan biar lebih cepat lagi. Kalau yang saat ini sudah berjalan, kemarin ada bukti-bukti itu kurang lebihnya 10-20 menit sudah clear. Cepet ya Pak ya. Langsung. Dari rumah aja. Iya. Daripada bisa jadi di kantor kan ngantri ya, gitu. Ngantri. Atau ada nggak bisa ke kantor gitu untuk ngurus, ya cukup di rumah aja. Online gitu. Dipermudah lah gitu ya. Dipermudah. Pak, kalau tadi jaminan hari tua, jaminan kematian, kecelakaan kerja, terus yang terakhir pensiun. Yang pensiun ini merupakan program yang wajib pula sih menurut saya. Memang kalau bisa empat-empatnya ini semua peserta BPJS Ketenagakerjaan itu kalau bisa tuh 4 ini. Pensiun ini untuk iurannya 2% beban lembaga, 1% beban personil. Ya. Manfaat pensiun ini kami rangkum ya, itu ada 2. Yang pertama dibayarkan sekaligus. Dan yang kedua berkala. Nah, kalau sekaligus ini contohnya, kita bahas yang sekaligus dulu ya. Minimal kalau sekaligus itu sudah usia 58 tahun. 58 tahun. Sekarang 3 bulan lagi sudah usia 58. Mungkin 3 bulan lagi sudah usia 58 tahun ya. Nah, itu kan berarti kepesertaan 3 bulan. Terus usia pensiun berarti ya 3 bulan itulah langsung diambil langsung. Jadi gitu. Upah dikalikan 3%, 2% lembaga, 1% ini ya. Nah, taruhlah dapatnya cuma 300.000. Ya udah, berarti langsung. Atau dengan kesimpulan masa iur kurang dari 15 tahun. Kalau kurang dari 15 tahun bisa langsung dia keluar ya. Kalau kurang dari 15 tahun tapi dia sudah memasuki usia 58 bisa diambil. Tapi kalau dia masih usia 25 atau 27 atau masa kerja cuma 4 tahun, 5 tahun kok dia keluar atau resign dari perusahaan. Nah, ini manfaat pensiun ini belum bisa diambil. Sampai usianya nanti 1 menunggu usia 58. Tapi ingat usia pensiun itu di kami setiap 3 tahun berubah. Kalau sekarang 58. Setiap 3 tahun berarti 22 tuh. Kalau nggak salah hitungan kami ya, 22, 23, 24. Nanti 25 usia pensiun menjadi 59. Makin naik begitu ya Pak ya? Cuma 58 ini kalau nggak salah per Januari kemarin ya. Seingat saya sih gitu ya. Siap. Terus itu kalau berkala ya, tadi pensiun sudah ya. Yang diambil langsung ya. Betul. Kalau si Fulan tuh masa kerja belum 15 tahun tapi sudah keluar, itu kan belum bisa diambil. Bisa diambil 1 harus menunggu usia 58 atau nanti di tahun berapa? Jatuh tempo pensiun kan setiap 3 bulan lagi kan setiap 3 tahun berubah. Bisa jadi 59 atau 60. Nah, menunggu itu kelamaan ya, kita nggak mau juga ya, tapi ya mudah-mudahan tetap sehat ya. Nanti bisa diambil kalau si Fulan meninggal. Boleh. Ahli waris. Nggak harus nunggu 58 tahun. Ya jelas. Terus pindah kewarganegaraan asli, pindah mungkin ke negara tertentu, alih kewarganegaraan, dibuktikan dengan ya surat-surat yang mendukung lah. Terus sekarang manfaat pensiun berkala. Kalau kami simpulkan manfaat pensiun berkala ini dibayarkan setiap bulan terus, per bulan. Per bulan ya Pak? Iya.
Nah, itu berapa tuh Pak? 1, ini ada sementara saya sebutkan 3, ada kriteria. Ini kita bahas yang berkala. 1, si fulan dengan masa kepesertaan kurang lebih 180 bulan iuran. 180 bulan iuran atau 15 tahun. Oke. Ya. Kalau si fulan ini berhasil setat sampai finish 180 bulan iuran atau 15 tahun, berarti nanti namanya pensiun normal. Per bulannya dapat berapa? Contoh lah, nanti sistem akan menghitung dapat 4 juta. Berarti selamanya Bapak Fulan ini dapat 4 juta. Selamanya. Ya, saya tidak tahu karena sampai ini belum terjadi. Karena kami mulai ada pensiun ini, kalau seingat kami sih Juli 2015. Kalau 15 tahun lagi kan masih 30 mungkin ya. Kan ya. Terus manfaat berkala berlaku juga. Yang kedua, itu masa kepesertaan sudah berjalan minimal 13 bulan. Minimal? Ya. Oke. Jadi, si fulan ikut Januari, atau perusahaan mendaftarkan ikut Januari. Januari tahun depan kan sudah 13 bulan. Ya. Masuk 14 bulan, meninggal. Oke. Nah, ahli waris si janda, atau si duda itu sudah dapat hak pensiun. Nah, yang boleh saya diurus tadi, begitu ya? Minimal nanti dapatnya kalau tahun ini seingat kami itu 36.600 selamanya. Ya, kecuali si janda atau si duda itu menikah atau meninggal, turun ke anak yang saya sebutkan tadi. Anak sudah 2-3 tahun lolos, berarti anak kedua. Nilainya sama. Minimal, batas minimal. Terus yang ketiga, manfaat berkala itu tadi juga saya sebut, si fulan mengalami kecelakaan kerja, dinyatakan oleh dokter cacat total, tetap. Baru Januari daftar, Maret ya belum balik. Si fulan dengar kecelakaan kerja, dokter memvonis, indikasi medis, si fulan dinyatakan cacat total tetap. Oke. Dapat sudah itu pensiun. Ya, semuanya tuh enggak mau, tapi negara sudah menyiapkan. Ini loh rakyatku, bahasanya mungkin gitu ya. Ayo ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya, rugi nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya, eman banget. Nah, kalau boleh saya simpulkan, ini kalau versi kami, ikut BPJS Ketenagakerjaan itu ya kalau saya sendiri pribadi saya, kalau aku mikir-mikir gratis. Kan iya toh? 1, kecelakaan kerja ditanggung perusahaan. Kematian ditanggung perusahaan. Jaminan hari tua 3,7 ditanggung perusahaan. Yang 2% bahasanya dipotong. Kan nggak hilang, kan nabung. Iya. Dipotong 2% tapi dapatnya 5,7%. Nabung. Pensiun juga gitu. 2% pengusaha. Pemberi kerja. 1% kita. Itu dipotong total 3%. Tapi kan bukan untuk siapa-siapa toh. Di saat kita mungkin keluar, kan kembali kepada kita. Ya. Kan nggak hilang. Berarti kayak kita gratis. Gratis karena bukan gratis begitu saja, tapi merupakan hak. Ya. Diharapkan dengan kebijakan, dengan kepatuhan, kesadaran dan kepedulian badan usaha ikut program BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan juga masing-masing karyawan personil juga ada kontribusi. Ya, apa yang sebaiknya aku lakukan oleh ke perusahaan. Kan ya, jadi bekerja semangat. Kan gitu ya. Iya, karena sudah omset bisa berhasil. Jaminan-jaminan itu jadi, sudah ada. Gitu. Imbang ya. Bapak owner, Bapak perusahaan juga sangat menghargai karyawan, dan karyawan pun juga berkontribusi untuk memberikan yang terbaik pada badan usaha. Jadi imbang lah, mana hak, mana kewajiban itu ya diharapkan sama. Nah, kalau mau ikut menjadi peserta begitu Pak, nah, itu cara-caranya bagaimana tuh Pak? Untuk cara-caranya, apa harus nunggu dari perusahaan gitu? Sebelum saya lanjut ke itu, saya dongeng dulu. BPJS Ketenagakerjaan tuh ada beberapa segmen ya. 1, tadi untuk badan usaha.
PT, CVUD, yayasan, koperasi, ya, atau badan tertentu, ya. Terus yang kedua itu yang namanya penerima upah. Yang kedua BPU, bukan penerima upah. Ini contoh bisa disebut perorangan atau informal. Contoh nelayan, petani, ya, pembantu rumah tangga, penjahit, pokoknya dia tuh yang bekerja di atas kemauan sendiri dan langsung dapat upah. Oke, ya. Itu bisa dikatakan serta mandiri. Betul, begitu ya, Pak, ya? Perorangan atau mandiri. Terus yang ketiga jasa konstruksi. Jadi kalau ada CVPT dapat proyek dari APBN atau APBD atau bahkan swasta pun boleh, ya, itu membangun sebuah jembatan lah, ya. Mohon maaf, nah, membangun jembatan dengan nilai kontrak sekian, ya, dimulai tanggal sekian, selesai tanggal sekian, setahun misalnya, iya, tertanggal adendum. Nah, nanti itu karyawan-karyawan borongan tuh yang bagian kuli, bagian tukang, bagian mandor, bagian itu juga punya hak untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Terus yang keempat, walaupun nilai kontraknya tadi setahun misalnya, gitu. Iya, bermacam-macam. Nah, nanti setelah selesai kontraknya, kalau memang sudah selesai ya selesai, tapi kalau memang belum selesai, tentu Bapak pengusaha jembatan itu tadi atau kontraktornya nanti bisa lapor ke BPJS Ketenagakerjaan di mana dia daftar. Selanjutnya adalah TKI, ya, tenaga kerja teman-teman kita yang pergi ke Korea, yang bahasanya pemburu dolar maaf ya, cari kerja untuk kehidupan perekonomian di tanah negara lain, ya itu pun nanti pihak jasanya itu yang jasa TKI itu kantornya itu saya yakin juga sudah otomatis didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, termasuk juga saran kami kepada seluruh, ini mohon maaf saran kami aja, ya, kepada seluruh pemberi kerja kayak PT, CVUD, di situ kan karyawannya banyak. Iya. Karyawannya taruhlah ada 200 contoh, ya, misal 200. Selain sebagai karyawan, ya, artinya perusahaan itu sudah otomatis mengikut sertakan karyawan, dan ini juga perlu disampaikan sebagai karyawan, bisa disampaikan kepada istrinya atau suaminya, Mas atau tante atau dan sebagainya, Ibu, ya, itu kira-kira sudah terdaftar belum, atau kalau bisa kita ajak sebagai peserta mandiri. Ya, kan gitu. Suami bekerja di suatu perusahaan X, tapi si istri mungkin jualan gorengan. Betul. Ya. Mungkin si fulan si istri ke sawah atau pedagang ya. Nah, itu kalau bisa diajak. Nah, cuma bedanya kalau penerima upah tadi itu kan ya sesuai UMK. Kalau untuk perorangan ini, perorangannya minimal itu adalah 16.800. Di mana perlindungan yang diberikan adalah kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Minimal 16.800 dengan asumsi upah atau gaji atau penghasilan minimal dianggap 1 juta. Ya, 16.800. Manfaatnya yang di bawah UMK tadi, ya? Iya, manfaatnya sama. Iya. Nah, itu manfaatnya hampir sama lah, termasuk meninggal itu ya dapat 42 juta. Yang membedakan adalah perkalian upahnya aja. Siap. Jadi semuanya, bahkan tetangga kanan kiri dia punya pembantu rumah tangga, ya, kalau bisa ayo. Kalau mereka mampu dan mau, ayo mereka diikut sertakan. Ini tak danai CSR kan, ya. Dan juga harapan kami juga badan usaha yang besar, yang strategis, kalau bisa juga itu kanan, kiri, belakang dan lain sebagainya, ya, areal tertentu, ya. Kalau di situ memang ada orang-orang yang produktif, masih usia muda, semangat, namun kehidupan ekonomi nggak mampu, ya nggak ada salahnya kalau tetangga ini kira-kira ada 100, ya. Nah, didaftarkan sama laba yang diperoleh oleh badan usaha tadi ini, saya daftarkan selama sekian bulan waktu tertentu, monggo. Artinya apa? Seumpama ada yang meninggal atau yang ada apa-apa, kan tadi gambarannya meninggal dapat 42 juta. Secara nggak langsung perusahaan kan juga sudah
memberikan manfaat 42 juta takjiahnya. Kan gitu ya? Ya. Nah, itu berarti skema CSR begitu boleh ya Pak ya? Ya, kalau aku komunikasi dengan di mana ya, teman-teman di mana di dinas ya, ya kami sangat berharap ya, tapi semua itu ketentuan kan diatur oleh Pemkab setempat kan ya. Nah, apakah nanti CSR-nya bisakah langsung lewat saya atau CSR perusahaan ini melalui satu pintu dulu, kan gitu ya. Nanti setelah dikelola oleh induk pemerintahan, mungkin aku dibagi yang warga masyarakat yang belum mampu di Kabupaten Nganjuk sebesar sekian, sehingga dialokasikan dana ke aku ya juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Balik lagi soal tadi, kalau orang tertarik ini untuk jadi peserta BPJS gitu. Ya. Nah, oh iya ya, tadi aku sempat lupa ya. Jadi peserta itu kalau untuk badan usaha kopi siup, ya, kopi siup. Terus nanti ada beberapa formulir yang sudah kami siapkan. Oke. Ya? Tinggal ngisi. Tinggal ngisi. Ya, bahkan kami pun sistem online juga ada. Ya, cuma kebanyakan sistem online itu nanti jatuhnya ke Jamstek cabang mana, kan gitu ya. Nah, kalau selama di Nganjuk ya harapannya kami ya tetap di Nganjuk, monggo saling silaturahim, nanti saling komunikasi, ya kan biar lebih enak daripada online nanti diterimanya Jamstek di luar, kan ya. Nah, kalau ini kan kita bisa sosialisasi singkat. Jadi hanya siup, NPWP, dan untuk tenaga kerjanya KTP aja sudah. Dan nanti kalau sudah daftar kita entry, setelah kita entry nanti kita penetapan ya untuk penagihan, bahasa kasarik penagihan atau pemberitahuan iuran pertama. Ya, perusahaan setelah kami input datanya sekian dengan jumlah iuran sekian. Nah, apabila dinyatakan betul seperti nama-nama terlampir, oh betul ya udah dibayar melalui Bank Himbara. Ya, setelah itu kami akan memposting untuk menerbitkan kartu. Artinya tagihan kami 1 juta, dia bayar 1 juta. Contoh. Ya. Berarti klop ya, kita kunci, kita kalkulasi, kita posting klop. Nah, selanjutnya aplikasi akan menunjuk siap cetak kartu. Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu kami juga mencetak sertifikat. Itu kartunya ini ya, dari kalau BPJS yang kesehatan kayaknya nggak pakai cetak kayaknya. Kalau yang BPJS Ketenagakerjaan bisa, nanti kami sendiri dicetak atau bisa ya. Nanti contoh ya, contoh ini yang lagi hangat BPS lah. Alhamdulillah di Nganjuk sudah tercetak. Kalau nggak salah 1892. Ini sudah kami siap berikan. Ya, artinya 1000 kartu 900 tadi itu untuk peserta BPJS Nganjuk ya. Ya, itu segera kami berikan, sudah tercetak. Nah, itu pun nanti masing-masing peserta harapan kami juga bisa mendownload JMO. Jimu ya di situ. Di situ juga ada ya Pak ya, apa namanya? Di situ kartunya juga sudah ada di situ ya. Artinya kita boleh untuk nyetak sendiri atau enggak? Kami yang nyetak. Kalau dicetak sendiri monggo silahkan, di screenshot monggo, nanti mampir ke kemana boleh silahkan. Artinya lebih mudah gitu Pak? Insya Allah lebih mudah dengan digitalisasi sekarang itu ya semuanya itu ya mudah lah, beda dengan tahun-tahun dulu semasa ya namanya juga perkembangan zaman ya. Gitu. Terus untuk yang perorangan, ya tadi kan untuk siup TDP dan macam-macam itu perusahaan. Nah, kalau bisa perorangan atau mandiri gimana? Kalau untuk perorangan, formulir bisa manual. Tinggal datang ke kantor BPJS. Saya gitu ya? kan punya JIMO. Mungkin ada tetangga mau daftar. Pak Bisri, tolong dong daftar. Nah, aku bisa bantu nanti. Dari aplikasi. Iya. Nanti tinggal isi aja minimal 1 KTP, ya. Terus yang kedua pastikan dia bekerja loh ya, jangan nggak bekerja, pokoknya bekerja. Terus usia maksimal 65, ya. Dan saat daftar benar-benar dalam keadaan sehat.
Jangan lantas si fulan sudah masuk di ruangan tertentu ICU contoh, karena tetangga sebelah baik hati, daftar polsek, nah besoknya meninggal. Nah itu ya negara dirugikan, itu nggak boleh, gitu ya. Tuh, nanti untuk pekerja informal untuk iurannya nanti biar kartu lebih cepat nanti langsung bayar. Ya. Selanjutnya untuk iuran berkelanjutan nanti bisa melalui Indomaret, melalui bank-bank negara ini bisa. Melalui Paypos bisa, melalui Tokopedia bisa, link aja. Wis, insya Allah semua lebih mudah lah ya, lebih simpel gitu ya Pak ya. Betul, silahkan bisa. Pak, kalau di Nganjuk jumlah pesertanya sudah berapa total? Kurang lebihnya berapa ya? Tadi itu saya juga sudah buka di mana? Di data sih. Saya izin ngerepek 97.383. 97.383. Sudah cukup banyak lah ya Pak ya. Ya kalau kami sih ya kalau dari total jumlah penduduk ya jauh sih. Kemarin saya intip dari BPS agak lupa itu berapa juta itu. Ya. Banyak banget ya. Nah, ini harapan kami Mas ya. Siap. Ini sebelum jenengan tanya lagi ya ini. Ini lain daripada yang lain kayaknya. Bagi teman-teman badan usaha yang telah terdaftar ya, kami sangat apresiasi menyampaikan terima kasih ya atas kepatuhan, kesadaran, kepedulian ya. Itu namun masih terdapat beberapa badan usaha yang istilahnya tuh bagi bahasa kami itu PDS. Perusahaan daftar sebagian. Nah, PDS ini ada cabangnya. Satu, PDS tenaga kerja. Contoh, perusahaan A itu karyawannya informasinya 9.000. Yang didapatkan cuma 1.000. Nah, ini jangan. Ya, harapan kami ayo meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan sebagainya. Ya semuanya didaftarkan. Jangan sampai contoh dua orang pulang kerja, satu sepeda motor, ya jangan sampai terjadi ya. Ini kecelakaan sama-sama kecelakaan. Saat bekerja, lah ini ditanggung sampai batas ini tidak ditanggung lah, ini repot. Nanti badan usaha sendiri yang juga serba repot. Kekhawatirannya tanggung nanti jawabnya ada hukum gini, wah nanti malah repot juga ya. Itu yang namanya PDS-TK. Terus ada lagi PDS program. Kan harapanku kan ada kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun. Tapi ada beberapa badan usaha yang sampai saat ini masih cuma 2 program. Kecelakaan sama kematian aja. Ayo bertahap masukkanlah menjadi yang 2 program menjadi 3 program. Yang 3 program menjadi 4 program. Kan gitu. Nah, ini sempurna. Apabila dia juga sudah terdaftar di BPJS Kesehatan kan ada bonus bahasanya. Ada JKP ya. Yang kelima terus tadi, Pak. PDS upah. Jadi PDS tenaga kerja, PDS program, dan PDS upah. Contoh, Bapak Fulan gajinya 700 juta. Jangan banyak-banyak lah ya. 9 juta aja. Ya, 9 juta misalnya. Dilaporkan ke kami cuma UMK. Nah, ini harapan kami ya proporsional ya. Tapi kalau sama badan usaha yang di lapangan upahnya itu di bawah UMK. Contoh, upahnya cuma 500, 700, 1 juta. Ya, dengan kebaikan badan usaha owner bisa melaporkan minimal UMK. Jadi ngangkat. Yang dilaporkan UMK walaupun di lapangan kenyataan kurang dari UMK. Karena apa? Perubahan atau perbedaan upah 9 juta dengan upah 2 juta. Contoh. Jauh, Pak. Apabila terjadi risiko kecelakaan kerja meninggal dunia, kan rumusnya 48 kali upah. Seharusnya 48 kali 9 juta, dapatnya 48 kali 2 juta. 2 juta ya. Kan itu. Itu yang membedakan. Dan hendaklah ya proporsional gitu. Dari PDS sebagian menjadi semua. Iya. Jadi enak lah. Terus ada lagi yang
yang perlu juga kami singgung juga, mungkin ada pemirsa yang apa, lihat kita ini ya. Ada juga beberapa perusahaan yang kebetulan karena kesibukan ya, karena omsetnya tinggi, memenuhi dari konsumen banyak banget, sehingga kami iuran dilupakan ya. Lupa bayar. Wah, seharusnya tanggal banyak sekian bayar. Yang nggak bayar banyak, Pak? Ya, kalau yang nggak bayar, ya ini ya gimana ya? Ya, cuma yang merasa aja. Ya kan ya, yang merasa aja. Kalau pas kebetulan kita ketemu ini ada pemirsa yang mireng ya, yang dengar, wah, saya nunggak apa enggak ya? Kita mengingatkan, ayolah bayar iuran. Harapan kami dengan tertib administrasi iuran, ya bulan Oktober ya bayar Oktober. Taruhlah mungkin memvoniskan diri, wis aku setiap tanggal 10 bulan tak bayar. Nah, vonis diri setiap tanggal 10 bayar. Nah, itu enak. Bagus. Jadi tepat bulan. Nah, kenapa? Itu ada pengaruhnya loh. Kalau umpama telat bayar dalam waktu tertentu, si fulan mengalami kecelakaan kerja. Oke. Nah, kami punya rumah sakit yang namanya PLKK. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nah, si fulan ini kecelakaan masuk di rumah sakit yang kerjasama dengan kami, yang kita sebut PLKK. Pak, sudah punya jam sostek, ini kecelakaan kerja ya? Ya, taruhlah ya. Dilihat di aplikasi kami, kok nggak muncul? Karena keterlambatan bayar iuran tadi. Oh. Kan ya? Hanya karena satu kali nggak bayar iuran, ya, itu bisa nggak muncul? Kita nggak satu kali lah. Ada ketentuan tertentu lah. Oh gitu. Ya nanti kalau saya sebutkan nanti, wah kalau gitu saya bayarnya sekian bulan sekali. Kan gitu. Ya. Ini hati-hati gitu aja ya. Tapi salah satu dampaknya begitu tadi ya? Betul, iya. Nanti kalau saya sebutkan sekian waktu bulan tertentu, nanti kalau kita bayarnya sekian dong. Nah, jangan. Ya, harapan kami bulan berjalan, ya semuanya sih berharapnya gitu. Tapi kadang-kadang di lapangan mungkin mereka mempunyai argumentasi lain, kan kita juga nggak tahu. Cuma kami berharap, ya bahasa saya ya sadar, patuh, peduli, tertib administrasi itu wes ya harapan kami dalam semua institusi ya. Nah, kembali umpama kecelakaan dilihat di petugas UGD, IGD, rumah sakit, PLKK nggak muncul. Nah ini nanti mau permohonan maaf ya. Kami nanti belum, atau rumah sakit nanti menyampaikan itu untuk seakan-akan sementara sih, sementara pengobatan perawatan ditanggung oleh pemberi kerja. Ya kalau habisnya 10.000, 20.000 bisa. Kekhawatirannya sampai mingkem atau M. Nah ini membahayakan kan ya. Keluarga bingung, perusahaan juga bingung lah. Tapi kalau dengan tertib administrasi, siapa sih yang minta kerja? Nggak ada. Dan selain tersebut saldonya nanti kan juga sudah terlihat. Oh saldo anak-anak karyawan tertib. Nah, setiap bulan nambah gitu. Nah, gitu. Kalau sampai telat bayar iuran, kami pun juga ya kami usahakan surat cinta lah ya. Surat cinta minimal via telepon, surat cinta pertama, kedua, mungkin bisa jadi ketiga, bisa jadi kami kunjungan, dan kalau sampai belum dikunjungi belum ada efek ya mohon maaf permisi, nanti secara hukum nanti akan kami serahkan kepada yang berwenang. Oh, sampai begitu ya? Iya, ini loh Pak. Tujuannya apa? Tujuannya gitu tuh kami antisipasi jangan sampai ada peserta klaim loh katanya jam sostek memberikan pelayanan yang terbaik, tapi nyatanya gini, kenapa nggak mau mengingatkan, nggak mau negur ke perusahaanku banyak kan? Nggak mau nagih. Nanti kami dikira salah. Nah, biar sama-sama enak, ya ayolah komunikasi dengan ahli hukum ya. Instansi yang bergerak di bidang hukum. Nah, saya serahkan sepenuhnya, kita undang atau kita datangi, kesepakatannya gimana. Toh semuanya itu kembali untuk bekerja. Siap. Pak Bisri, sebelum kita tutup, barangkali ada, sebenarnya tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan Pak Bisri, pesan-pesan kepada peserta BPJS, kepada teman-teman perusahaan kayak gitu. Barangkali ada lagi yang belum, silakan Pak. Atau himbauan begitu Pak. Himbauan, kami mengajak, ini adalah program negara. Jadi negara sudah hadir untuk mengantisipasi jangan sampai
risiko-risiko yang terjadi di dunia pekerja ya, ini jangan sampai terjadi mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi, kan gitu ya. Nah, tadi juga saya sampaikan, makanya ayo ikut BPJS Ketenagakerjaan. Kalaupun sudah ikut, ya tinggal meningkatkan ketertiban. Kalau yang belum ikut, kami BPJS Ketenagakerjaan Nganjuk mengetuk pintu hati, ya, mengetuk pintu hati, monggo dengan kesadaran penuh. Bahasanya kalau saya boleh mengisi itu ya sodakoh lah 16.800. Mungkin tidak jauh dengan harga apa yang kita hisap itu. Ya itulah ya. Ya hanya 16.800. Nah, syukur kalau mau yang perorangan ini mau ikut program tabungan nambah 20.000. Jadi 36.800. Itu adalah ya kewajiban kami adalah menyampaikan amanah. Dan itu saya juga masih ingat apa ya, kalau saya plesetkan mohon maaf, ada apa itu yang pesan Nabi kalau kita muslim ya, jaga 5 sebelum datang yang 5, jaga sehatmu sebelum sakitmu, kan gitu ya. Ayo ikut BPJS Kesehatan ya, walaupun jaga hidup sebelum matimu, jaga kaya sebelum miskinmu, kan ya, jaga sibuk jaga sempat sebelum sempitmu ya, dan jaga kaya sebelum miskinmu. Itu kalau artikan plesetkan itu menurut saya sih ayo ikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Gitu walaupun ya, di dalam hadis Nabi itu adalah ayo selama jiwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sehat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan gitu ya. Ya, gitu. Betul. Siap. Terima kasih banyak Pak Bisri atas pengetahuan yang sudah disampaikan, informasi yang disampaikan. Dan ini menurut saya ya dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah. Dan insya Allah juga banyak yang belum paham begitu. Nah, kami siap untuk sosialisasi gratis nanti, ya. Makanya melalui forum ini gitu ya. Semoga menambah manfaat kepada masyarakat supaya semakin tahu tentang BPJS dan nanti bisa ikut di BPJS begitu kan. Kalau sebut BPJS lengkap. BPJS Ketenagakerjaan gitu. Terima kasih Pak Bisri dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, saya juga gitu. Siap. Teman-teman, saya tetap berpesan untuk ikuti terus konten dari Nadi Media yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.